لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما. أما بعد، فإن أشرف الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga di malam ke-27 ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kekuatan, kita masih diberi kemampuan untuk melaksanakan rangkaian jamaah sholat isya dan tarawih secara berjamaah di Masjid Al-Ittihad yang mulia. Selanjutnya, salawat serta salam semoga terus kita haturkan kepada junjungan kita, teladan sepanjang masa kita semua, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga beliau, para sahabat, para tabiin, tabiin, hingga insya Allah nantinya akan berlimpah pula kepada kita semua yang hadir di sini, yang terus senantiasa beristiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Pripun kabare Bapak Ibu sedaya orang sehat, tasih semangat, tetap semangat ya, malam ke-27. Kalau kita ibaratkan ya, bulan Ramadan ini seperti pertandingan sepak bola 90 menit, ini kita sudah masuk di menit ke-80 ya, konmen ibarat. Nah, di saat menit-menit akhir itu rawan kehilangan konsentrasi, rawan kebobolan ini betul, rawan kebobolan ini bahasa Jawa saya ini campur, karena kalau bahasa Indonesia kabeh betul bangun, rawan kehilangan konsentrasi kalau menit-menit akhir di pertandingan sepak bola ini, rawan kebobolan. Tapi juga kita ada kesempatan ketika lawan itu konsentrasinya berkurang, kita ada kesempatan besar untuk nge-grounding. Nah, ini tak jarang nih, kalau di awal bulan Ramadan semangat banyak, alhamdulillah ini tersekatah terjadi jamaah Masjid Al-Ittihad di malam ke-27 ini masih banyak. Nah, pas pulau di komisi tanggal 20 ya, pas Indonesia lawan Australia gitu. Ketika sore hari kick off jam 4, pulau ke masjid di salah satu masjid di daerah Umbul Hazu jam 5 seperempat, pulau di tempat di sini selama minggu kan minggu setelah minggu atau papat tambah takmir kali selama minggu 6 jamaah maghrib itu mensasok. Ini luar biasa, tak jarang ini realitas yang kita temui di masyarakat adalah semangatnya hanya di awal, di akhir-akhirnya tadi momen anaknya jalur latihannya padahal udah gajian. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kultum yang sebentar ini 5 menit ini. Bagaimana cara kita merawat konsistensi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita sesuai malam kami setengah sama sih seperti pulau dan enggak yang pertama adalah apa? Kita ubah pola makan kita. Bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan kita untuk berpuasa di siang. Maka kalau berbuka itu nanti jangan balas dendam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31, Allah Ta'ala berfirman, wa kulu wasrabu wa la tusrifu, dan makan minumlah kalian tetapi jangan berlebih. Kadang wonten Bu necah mafhum niku sange kok maghrib makan besar. Maka jam 10 jam 11 kumpul jam 5 maka sahur 5. Ini yang harus kita jaga, Pak, pola makan kita. Karena ini nanti yang akan kita bawa ke bulan
bulan di luar bulan Ramadan sampai insya Allah nanti Allah takdirkan kita bertemu lagi di bulan-bulan Ramadan di tahun-tahun mendatang. Pola makan harus itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah makan sahur. Ini yang membedakan puasa kita dengan puasa kaum Yahudi dan Nasrani. Kaum Yahudi dan Nasrani itu mereka juga ada perintah untuk berpuasa, tetapi mereka tidak ada syariat makan sahur. Ini yang penting Pak. Kalau puasa, makan sahur itu menjadi sesuatu hal yang syariat yang sangat luar biasa yang Rasulullah perintahkan kepada kita. Karena apa? Kalau kita makan sahur, itu nanti kekuatan tubuh kita, konsentrasi kita di siang hari itu nanti akan terjaga. Maka apa sabda Rasulullah SAW? Apa? Rasulullah SAW bersabda, "Bakiru iftar wa akhirus sahur." Maka segerakanlah berbuka dan akhirkanlah makan sahur. Maka berbeda Pak Bu. Kalau pola sahur kita nanti di jam 11, apalagi tadi malam ada pertandingan sepak bola, karena sedang euforia, lalu sahur sisa dan turun jam 1 jam setengah asal 1 kita baru turun mulai jam 10 tadi menggawe dan yang libur ini soalnya mungkin coba nek sahur jam 11 atau jam 12 yakin jam 11 setelah lewat jam 12 mesti apa yang beda kalau kita sahurnya diakhirkan di sepertiga malam jam 3 setengah 4 itu nanti setelah lewat jam 12 itu masih konsentrasi atau kekuatan tubuh kita itu masih terjaga. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menghindari perbuatan-perbuatan maksiat atau yang sia-sia. Ini yang ketiga yang harus kita jaga agar kita bisa merawat konsistensi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pola amal itu harus kita jaga. Jangan sampai kalau siang tidur, malam mungkin maka banyak sekali kita. Saya temui bahkan ketika kemarin saya menjadi imam sholat Jumat di salah satu masjid, itu ada seseorang yang masih muda. Saya tidak mengerti berapa usianya, tapi masih muda. Selama saya berdiri berkhutbah, itu beliau nyekat handphone ini maka tak pakai terus ini rasa sadar. Itu luar biasa di dalam masjid dia itu masih makan. Khotbah pertama saya duduk, khotbah kedua saya berdiri. Daerah sini, saya itu sampai khotbah ini mati terus ini rasa sadar. Bahasa aku ini sepeda mau lagi sadar. Langsung nah ini luar biasa. Kita di bulan puasa ini jangan hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi pola amal kita juga diperbaiki dengan salah satunya menghindari perbuatan maksiat yang sia-sia. Apalagi saat ini itu di malam ke-27 Ramadan. Ada satu kisah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Abdullah bin Abbas pernah menyampaikan kepada seseorang yang datang kepada Nabi SAW. Orang ini mengatakan, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, aku ini sudah tua, lanjut usia, punya penyakit, dan aku susah untuk menghidupkan malam. Tolong arahkan aku ke sebuah malam yang semoga Allah memberiku taufik mendapatkan Lailatul Qadar." Maka Nabi SAW mengatakan, "Alaika bisa maka Anda harus memaksimalkan malam ke-27. Maka kata Zir bin Hubaisi, sampai saya ingin membuat pengumuman kepada masyarakat luas bahwasanya Lailatul Qadar ini ada di malam ke-27. Ini informasi dari sosok yang tidak pernah berdusta kepadaku. Dari siapa? Dari Ubay bin Ka'ab.
Ubay bin Ka'ab mendapatkan informasi ini dari siapa? Dari manusia yang paling mulia di muka bumi, yaitu Rasulullah SAW. Betul, memang ada khilaf di antara para ulama. Malam Lailatul Qadar itu tidak pernah ada yang mengetahui. Tetapi Ubay bin Ka'ab ketika menyampaikan ini ada di malam ke-27. Beliau seorang ahlul Quran. Beliau itu seorang yang alim. Beliau orang yang feelingnya sangat kuat. Apa ini tidak menjadi perhatian kita di malam ke-27 ini? Malam yang semoga kita semua di bulan Ramadan ini mendapatkan Lailatul Qadar. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita harus menjaga makan kita, pola makan kita, pola sahur kita, dan pola amalan kita di bulan Ramadan agar kita bisa terus konsisten beramal soleh, kita bisa konsisten terus beribadah kepada Allah, dan kita bisa terus konsisten menerima manfaat kepada sesama. Barakallahu fikum, nasrulillah wa fatul qarim, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.